Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya Andik Purwanto. Kali ini akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan tema analisa rantai pasokan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Baik, kita langsung mulai saja. Dimulai dari profil perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Fokus utama perusahaan adalah menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal selalu menjadi prioritas untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Pada akhir tahun 1980, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Saudi Arabia, dan Nigeria. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dengan pabrik terbesar di 15 kota di Indonesia. Pabrik tersebar di 15 kota di Indonesia, termasuk Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Selain itu, terdapat cabang tanpa pabrik di Solo, Bali, dan Kendari. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan dapat didistribusikan secara efisien ke wilayah sekitar kota tempat pabrik berada. Berikut adalah perkembangan PT Indofood. Perusahaan ini memiliki standarisasi yang berlaku di semua pabriknya yang telah disertifikasi oleh SGS melalui Sertifikasi Internasional Standard Operation atau ISO. Selain itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point HACCP dan sertifikat halal yang berlaku untuk semua produk internasional. Produk-produk yang dihasilkan antara lain mie instan dalam kemasan bungkus dan mie yang dikeringkan. Adapun produk mie instan yang dijual oleh Indofood CBP Sukses Makmur adalah Indomie, Supermie, Sarimie, Popmie, Sakura, dan mie telur cap tiga ayam. Diperkirakan dalam hasil wawancara dari seorang reporter bahwa produk Indomie saat ini ada sekitar 60 varian Indomie yang beredar di pasaran. Namun, produk yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia antara lain adalah Indomie goreng dan Indomie kuah. Selain itu, varian Indomie juga dikembangkan ke dalam berbagai kuliner Indonesia. Contohnya Indomie rasa soto Padang, Indomie rasa coto Makassar, Indomie rasa sop buntut, dan juga pernah punya lini produk khusus anak-anak, yaitu Indomie mie noodles, mie goreng rasa rumput laut, rasa salmon, teriyaki, dan rasa pizza cheese. Selain Indomie, PT Indofood juga memproduksi produk lain yang terkenal di Indonesia. Produk tersebut antara lain adalah susu Indomilk, keripik kentang Citato, Chiki Balls, Indofood kecap manis, Promina bubur bayi, teh Ichi Ocha, tepung segitiga biru, saus pasta La Fonte, minyak bimoli, dan masih banyak produk lainnya. PT Indofood dengan menerapkan SCM dan ERP. Agar perusahaan PT Indofood dapat berjalan dengan baik, perusahaan dapat memanfaatkan beberapa teknologi untuk membantu dan mendukung proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Salah satunya dengan menerapkan proses Supply Chain Management dan Enterprise Resource Planning atau ERP.
Penerapan sistem SCM pada perusahaan Indofood yang telah menggunakan sistem ESCM atau Electronic Supply Chain memudahkan dalam proses menghasilkan produk yang ingin dipasarkan menjadi lebih efektif dan efisien. Ini juga sangat membantu pada operasional perusahaan Indofood yang mampu mengurangi waktu pengerjaan yang menjadi lebih singkat, memenuhkan keinginan para konsumen, dan juga mampu mengurangi biaya menjadi lebih optimal. Selain itu, penerapan sistem ESCM pada perusahaan Indofood juga sangat membantu pada peningkatan proses produksi mulai dari proses penyetokan bahan baku hingga proses pembuatan sampai ke tahap distribusi ke agen maupun ke konsumen. Maka dari itu, penerapan sistem ESCM sangat bermanfaat diterapkan pada perusahaan Indofood dalam proses bisnis yang mereka jalankan. Berikut adalah rantai pasok atau SCM di PT Indofood. Berikut ini merupakan gambaran dalam penerapan SCM pada PT Indofood pada proses pembuatan mie instan. Pada poin pertama, supplier tepung. Pada poin pertama ini, supplier mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Poin kedua, supplier bumbu. Pada poin kedua ini, supplier bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Poin ketiga, warehouse atau gudang. Pada poin ketiga ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau persediaan yang telah dikirimkan oleh supplier. Poin keempat, pabrik pembuat mie instan. Dilakukan proses pembuatan mie dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Poin 5 adalah lab pengujian. Di sini dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan, apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Kemudian pada poin 6 yaitu pengemasan mie instan. Ini dilakukan proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab pengujian. Poin 7, distributor mie instan. Dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasaran. Kemudian poin 8, pengecer mie instan. Ini masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijual ke masyarakat umum. Yang terakhir poin 9 yaitu konsumen. Pada tahap ini para konsumen membeli mie dari pengecer untuk dikonsumsinya. Nah, berikutnya adalah penerapan ERP di PT Indofood. Kemudian penerapan sistem ERP pada perusahaan Indofood ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh perusahaan Indofood agar para karyawan atau pekerja lebih mudah dikontrol oleh Human Resource Department karena jumlah pekerja yang dimiliki sangatlah banyak. Maka sistem ERP pada bagian sumber daya manusia sangatlah berguna untuk sebuah perusahaan besar yang ternama. Kemudian penerapan sistem ERP ini juga sangat penting dalam mengejar target kesuksesan pada sebuah perusahaan karena setiap bagian dari perusahaan ini harus menyelesaikan target yang telah mereka rencanakan dalam satu periode. Contohnya seperti sektor gudang. Pada bagian ini, kepala gudang harus optimal dalam melakukan pengecekan terhadap bahan-bahan yang diperlukan dalam satu periode untuk memastikan bahwa semua bahan yang telah dikumpul dari supplier bisa memproduksi mie instan dalam waktu satu periode yang telah ditentukan oleh atasan. Maka dari itu penerapan sistem ERP inilah sangat membantu agar semua bisa teratur dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Mengukur hasil SCM dan ERP. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah berhasil menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP
dan supply chain manajemen SCM dengan baik. Berikut beberapa cara mereka mengukur keberhasilan penerapan sistem ini. Yang pertama, efisiensi operasional. PT Indofood memantau efisiensi operasional melalui indikator seperti lead time products, pengurangan biaya logistik, dan peningkatan produktivitas. Berikutnya adalah kualitas produk. Dengan ERP dan SCM, PT Indofood memastikan kualitas bahan baku dan produk jadinya. Mereka mengukur kualitas berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah respon terhadap permintaan. Keberhasilan diukur dengan sejauh mana PT Indofood dapat merespon permintaan pasar dengan cepat. SCM membantu mengurangi lead time dan memastikan produk tersedia saat dibutuhkan. Berikutnya adalah analisa data. PT Indofood menggunakan data dari ERP dan SCM untuk menganalisa performa operasional, mengidentifikasi tren, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sangat akurat. Yang terakhir adalah keuntungan bersih. Dengan efisiensi dan kualitas yang ditingkatkan, PT Indofood dapat meningkatkan keuntungan bersih perusahaan. Semua metrik ini membantu PT Indofood memastikan bahwa penerapan ERP dan SCM memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan PT Indofood. Nah, berikutnya adalah bagaimana penentuan lokasi fasilitas produksi. Dalam menentukan lokasi pabrik, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor strategis seperti aksesibilitas, tenaga kerja, bahan baku, dan infrastruktur. Keputusan lokasi pabrik merupakan keputusan strategis yang sangat penting bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pabrik. Yang pertama, aksesibilitas. Lokasi harus mudah diakses oleh transportasi darat, laut, atau udara. Dekat dengan pelabuhan, jalan tol, dan bandara akan memudahkan distribusi bahan baku dan produk jadi. Kemudian tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih di sekitar lokasi sangat penting. Biaya tenaga kerja juga harus dipertimbangkan. Berikutnya adalah bahan baku. Lokasi harus dekat dengan sumber bahan baku. Ini mengurangi biaya transportasi dan memastikan pasokan yang stabil. Berikutnya adalah infrastruktur. Ketersediaan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya harus diperhatikan. Selanjutnya, biaya sewa tanah, pajak, dan regulasi lingkungan harus dievaluasi. Lokasi yang efisien secara finansial akan menguntungkan perusahaan. Kemudian adalah pasaran. Proximity ke pasar konsumen juga relevan. Lokasi yang dekat dengan pasar potensial dapat mengurangi biaya distribusi dan mempercepat respon terhadap permintaan. Yang terakhir adalah resiko bencana. Resiko banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya harus dievaluasi untuk mengurangi kerugian potensial. Oke, kemudian berikutnya adalah kita akan membahas metode menentukan lokasi fasilitas produksi. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode faktor rating. Nah, dalam menentukan lokasi dengan metode ini ada beberapa faktor yang biasanya dihitung. Yang pertama adalah pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, air, prasarana umum, dan perluasan. Nah, dengan rating ini ditentukan bobotnya masing-masing faktor, kemudian setiap nilai dinilai dari masing-masing faktor, kemudian nilai tersebut dikalikan dengan bobot dari faktor yang telah ditentukan tadi. Kemudian hasil perkaliannya ditotalkan dan dibandingkan antara lokasi 1 dan lokasi 2. Dari tabel ini diketahui bahwa lokasi 1 memiliki nilai tertimbang lebih besar daripada lokasi 2, maka lokasi 1 lah yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah metode analisis nilai ideal. Nah, ini sama
faktor yang diukur dengan rating tadi. Hanya di sini patokannya adalah nilai ideal. Jadi dibandingkan dengan nilai ideal, maka masing-masing lokasi akan dijumlah nilainya dan dibandingkan, maka dari tabel masih sama hasilnya. Lokasi 1 memiliki nilai tertimbang lebih besar daripada lokasi 2, maka lokasi 1 lah yang dipilih. Metode penentuan lokasi fasilitas produksi berikutnya yang ketiga adalah metode analisis ekonomi. Nah, dalam metode ini dihitung faktor biaya dan faktor non-biaya. Faktor biaya ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya umum dan administrasi, biaya bahan bakar, dan utility. Kemudian faktor non-biaya diantaranya sikap masyarakat, keaktifan serikat buruh, fasilitas transformasi, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, sarana sosial, peraturan daerah, sumber air tawar. Nah, untuk nilai faktor biaya langsung dihitung nilainya, kemudian untuk faktor non biaya maka dikonversi dari kualitatif menjadi kuantitatif, kemudian dibandingkan hasil totalnya dan dipilihlah nilai lokasi yang memiliki nilai biaya yang paling rendah. Kemudian metode yang keempat adalah metode analisis volume biaya. Nah, di sini dinilai masing-masing lokasi terhadap biaya tetap dan juga biaya variabel. Tentunya biaya tetap akan tetap sama, tidak dipengaruhi oleh kapasitas atau volume produksi, tapi biaya variabel akan dipengaruhi oleh volume produksi, sehingga akan berbeda hasilnya jika jumlah produksi yang ditentukan berbeda, sehingga masing-masing lokasi akan memiliki perhitungan tersendiri terhadap volume produksi. Untuk volume produksi sekian akan unggul lokasi A, dan untuk volume produksi yang berbeda tentunya bisa jadi unggul posisi atau lokasi lainnya. Berikutnya yang kelima adalah metode pendekatan pusat gravitasi. Nah, di sini menentukan lokasi yang paling strategis terhadap lokasi-lokasi agen, sehingga kita akan mendata dulu beberapa agen, misalnya ada agen A, B, C, D dengan permintaan 20, 30, 15, 10, dan posisi masing-masing agen kita tentukan dalam sebuah koordinat. Kemudian kita hitung dengan rumus X sama dengan sigma XY bagi sigma XV dibagi sigma V, kemudian Y X sigma YV dibagi sigma V. Hasilnya adalah 18,8 untuk X dan Y 12,4, sehingga posisi yang paling strategis untuk penempatan gudang adalah di posisi X 18,8 dan Y 12,4. Pendekatan seperti ini memberikan pilihan lokasi yang tersentral, terutama dari segi transportasi. Demikian tadi penjelasan tentang analisis SCM dan juga penerapan ERP pada PT Indofood, dan juga bagaimana penetapan lokasi produksi dengan beberapa metode yang diambil dari beberapa referensi yang tertulis di halaman berikut ini. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan tentang rantai pasokan PT Indofood. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.